Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh umat dalam situasi, kondisi beribadah tidak dalam keadaan normal seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 sedang melanda di berbagai pelosok negeri. Bahkan Provinsi Sumatera Barat sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Walaupun pelaksanaannya di lapangan perlu ditingkatkan kedisiplinannya dan ketegasan aparat yang mengawal perjalanan keputusan tersebut. Sebab kalau hanya masjid-masjid yang dikosongkan dari tempat beribadah dan umat Islam mayoritas memahami situasi dan kondisi tersebut, tetapi tempat-tempat di luar masjid masih saja terjadi kerumunan-kerumunan tanpa ada ketegasan dan bahkan tidak ada penindakan sama sekali, maka tujuan utama dari pemutusan mata rantai penularan tidak akan tercapai. Nah, terkait dengan itu, tentu ulama dalam kewenangannya menghimbau pihak yang berwenang untuk konsisten, komitmen dengan apa yang telah diputuskan dan mengawal perjalanan penerapan dari keputusan itu secara baik. Adapun umat, pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami terkait dengan bagaimana beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan seperti ini, yang bisa kami sampaikan, bersabarlah untuk bisa menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Kenapa? Bukan karena kita lebih takut corona daripada Allah. Bukan karena kita meyakini bahwa ajal kematian ditentukan oleh corona. Bukan. Kita tetap yakin bahwa ajal kematian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Namun kaum muslimin, dalam kondisi seperti sekarang, ada pertimbangan-pertimbangan ulama mengedepankan kemaslahatan umum, menjaga jiwa. Karena itu diambillah langkah-langkah untuk mempergunakan rukhsah yang diberikan oleh syariat. Saya tidak menutup mata dan telinga ketika mendengarkan sebagian ulama berfatwa dalam batas maksimal, tidak memberikan rukhsah kepada umat, tetapi mengambil azimah. Itu tidak pula salah. Seseorang ketika berfatwa tentu ada adab yang harus dijaga. Seharusnya ketika dia berfatwa untuk masyarakat, untuk umat, dia mengedepankan rukhsah, keringanan jika ada alasan untuk memberikan itu. Sedangkan untuk dirinya, dia boleh saja untuk melakukan yang lebih berat untuk pribadinya. Ini terjadi pada Nabi SAW, di mana beliau melarang para sahabat untuk melakukan wisal, tapi ada riwayat beliau melakukan wisal untuk pribadi beliau. Beliau melarang para sahabat untuk bangun terus sepanjang malam, jangan sampai membebani diri di luar batas kemampuan, tapi
untuk diri beliau, beliau sampai membengkak kaki beliau dalam beribadah. Nah, ini sudah lama dikaji oleh para ulama, berfatwa yang lebih berat untuk diri dan memberikan keringanan untuk umat. Sekarang saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami terkait dengan situasi yang terjadi. Yang pertama, ada yang punya ide untuk melakukan Jumat secara online. Apakah ini punya alasan yang tepat? Sebenarnya alasan untuk melakukan Jumat online itu sebenarnya bukan alasan yang ada, tetapi lebih diada-adakan. Hanya sekedar untuk memenuhi rasa, memenuhi perasaan bahwa ada kerinduan untuk melaksanakan Jumat dalam kondisi seperti sekarang. Benar, kerinduan itu tidak salah. Tetapi apakah jawabannya dengan melakukan Jumat online, seseorang berkhutbah di tempat lain, kemudian di ruang yang berbeda, di tempat yang jauh, kemudian mengikutinya secara online, apakah itu dianggap Jumat dan dianggap berjamaah? Ini adalah suatu solusi yang tidak tepat. Yang pertama, apa kepentingannya hal itu? Ketika kewajiban tidak ada disebabkan oleh uzur syar'i, syariat telah memberikan jawabannya. Gantinya adalah salat zuhur. Dan apabila seseorang pun ingin memaksakan Jumat misalnya, belum kepada online sebenarnya jawabannya. Kalau kita mau masuk ke ranah persoalan yang ikhtilaf ulama padanya, bukankah di dalam jumlah jamaah yang hadir untuk berjumat itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama? Sebagian ulama seperti dalam madhab Syafi'i misalnya, begitu juga dalam madhab Hambali, ditetapkan ada 40 orang menjadi syarat sahnya Jumat. Sedangkan madhab lain mengatakan itu bukan menjadi ketentuan yang mutlak. Boleh saja orang berjumat selama ada jamaah dan tidak disyaratkan jumlah tertentu. Kalau kita lihat kepada dalil, benar, dalil yang menjadi rujukan 40 adalah dalil salat Jumatnya para sahabat kalangan Ansar bersama Mus'ab bin Umair al-Abdari dan As'ad bin Zurarah sebelum kehadiran Nabi SAW di Madinah. Itu pun adalah berita berupa perbuatan tidak memberikan kekuatan mengikat sebagai syarat. Karena ditanya berapa jumlah kalian ketika itu, ya kira-kira 40 orang. Jadi belum lagi online yang menjadi solusi kalau kita akan terus mendesak juga untuk melaksanakan Jumat. Kenapa bukan Jumat beberapa orang saja misalnya, kemudian dengan khatib dan makmum berapa yang ada? Tidak pun di masjid sebagian ulama juga memfatwakan demikian. Tapi apakah fatwa itu yang akan kita berikan saat ini? Di mana umat tidak punya kemampuan untuk menganalisa dengan baik dalam kondisi seperti sekarang. Nah, kalau demikian adanya, kita membawa lagi umat kepada polemik yang mereka tidak memahaminya. Akhirnya bukannya tuntunan syariat yang dijalankan, tetapi malah fatwa ini akan menjadi olok-olokan. Nah, karena itu saya lebih cenderung hari ini mengajak kita semua untuk tidak memunculkan ide-ide seperti itu, tidak melahirkan persoalan khilafiyah yang membawa perdebatan panjang, karena kita butuh energi untuk mengambil langkah-langkah bagaimana pemutusan mata rantai COVID-19 ini bisa kita lakukan dengan baik. Itu yang pertama terkait dengan salat Jumat online. Sebaiknya tidak dilakukan, tidak perlu diangkat yang seperti itu karena membutuhkan banyak kajian, apakah terkait dengan jamaah, terkait dengan ittiba'ul imam, terkait dengan ittisalus sufuf dan berbagai macam. Pendapat jumhur ulama bahwa sufuf menjadi perhatian di dalam berjamaah dan menjadi syarat. Kemudian berikutnya ada yang bertanya tentang bagaimana kami akan melakukan solat tarawih di rumah sedangkan hafalan kami tidak sebanyak para imam. Solat itu sekian rakaatnya. Kita sudah jelaskan bahwa di dalam solat apapun ada rukun, kemudian ada sunnahnya. Yang menjadi rukun adalah membaca ayat Al-Quran. Waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tidak menjadi suatu rukun solat harus membaca ayat tertentu dalam jumlah
ayat tertentu. Tidak demikian adanya. Selama orang itu telah membaca Al-Fatihah, kemudian berikutnya dia telah menjalankan rukun yang lain, maka salatnya sah. Nah, kalau dia ingin membaca ayat Al-Quran sebagai sunnah di dalam salat, dia boleh membaca ayat yang hafal olehnya. Waqra' ma tayassara. Bacalah apa yang mudah untuk engkau baca karena sudah dihafal. Nah, kalau seandainya hanya beberapa surat saja atau ayat saja, apakah sah salat seseorang mengulang ayat yang sama dalam rakaat yang berbeda? Misalnya rakaat pertama dia baca surat Al-Ma'un, rakaat kedua kemudian dia baca surat Al-Kautsar, kemudian berikutnya setelah rakaat berikutnya dua-dua salatnya, rakaat pertama dia baca lagi surah Al-Ma'un berulang seperti rakaat pertama pada yang pertama tadi. Apakah salatnya sah? Apakah sah? Sah. Tidak ada keraguan tentang kebenaran dan sahnya salat tersebut. Nah, kalau ada pula yang ingin membaca ayat karena ada hafalan yang mungkin tidak memudahkan untuk mengingat, berhubung tidak banyak jamaah yang di belakang, kemudian ingin untuk membedakan bacaan dari suatu surat dengan surat yang lain dari rakaat ke rakaat, maka apakah dibolehkan seseorang melihat mushaf dalam keadaan salat? Para ulama telah memfatwakan berdasarkan amalan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang membiarkan maulanya, Zakwan namanya, mengimami beliau dengan melihat mushaf. Berdasarkan kepada amalan ini, fatwa sahabat seperti ini, maka para ulama mazhab membolehkan untuk melihat mushaf untuk dalam salat sunat. Nah, ini juga bisa dilakukan, wahai kaum muslimin. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana penggunaan hand sanitizer misalnya ketika kita akan menunaikan salat, apakah dibolehkan atau tidak? Kita sudah mendengarkan beberapa petunjuk dari pihak medis, dari dinas kesehatan, bahwa sebenarnya tidak baik setiap saat mempergunakan hand sanitizer. Bahkan mempergunakan sabun lebih baik. Karena ada bakteri-bakteri yang baik yang juga harus dipertahankan. Karena itu penggunaan sabun akan lebih baik. Tapi hand sanitizer perlu kita ketahui, memang di dalamnya ada alkohol. Tapi tidak semua alkohol ini berasal dari najis. Kalau hand sanitizer itu terambil alkoholnya dari yang halal, dari yang tayyib, tidak ada masalah untuk memakainya sebelum salat, kemudian terbawa dalam keadaan salat. Tapi kalau hand sanitizer itu berasal sumbernya dari najis, maka tentu tidak boleh dipakai untuk salat. Nah, bagaimana kalau pada produk itu tidak tertulis label halal dan kita tidak tahu apakah itu halal atau haram, maka sebaiknya tidak dipakai sebelum salat untuk menghindari subhat itu. Kalau sesudah salat dipakai, kemudian dia hilang lenyap seiring dengan udara, berarti dia tangan sudah kembali suci dan bersih. Tapi sebelum salat sebaiknya tidak dipergunakan, ihtiyatan untuk kehati-hatian. Nah, kaum muslimin, sebenarnya syariat kita memberikan jawaban yang cukup dalam setiap persoalan. Nah, karena itu, karena kondisi kita beribadah di tempat-tempat yang berbeda, dengan situasi dan keadaan yang berbeda, saya ajak kita semua merujuklah kepada para ulama di daerah kita. Tidak usah membandingkan antara fatwa ulama di suatu daerah dengan ulama di daerah lain. Apalagi situasi dan kondisi yang berbeda. Fatwa itu tunduk kepada situasi dan kondisi, selama situasi dan kondisi itu perlu untuk dipertimbangkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam metode ijtihad. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua dan teruslah beribadah, tingkatkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.